Hilang akal supporter Indonesia, doakan Bandung jadikan juruhan jilid 2. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan warga Jawa Barat sekaligus bobotoh sealam dunia. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana secara mengejutkan didoakan oleh beberapa oknum supporter, yang mana doanya itu sungguh buat kita geleng-geleng kepala tak percaya. Karena doanya berkaitan dengan kejadian kelam Liga Indonesia beberapa tahun lalu, yaitu tentang Kanjuruhan. Di sini oknum supporter tersebut berdoa, semoga GBLA menjadi Kanjuruhan jilid 2. Iya. Menarik kita bahas. Sampurasun boboto ya, kumaha damang, gimana perasaannya menjelang partai krusial menghadapi Persijap? Lumayan deg-degan ya, tapi nggak masalah, insya Allah nanti Persib akan menjadi juara. Pegang cakapku 2-0, Barba cetak gol dan Beckham gol yang kedua. Kalau betul, waduh ini sulit untuk berkata-kata, kok bisa betul gitu ya kan. Tapi sebelum itu kalian komen prediksi skor berapa dan siapa yang mencetak gol. Bang, kenapa lama kali nguploadnya? Iya, di kota Medan ya, mati lampu teman-teman. Ini aku ngetek video jam setengah 2 Pak, siang cuy. Dari kemarin jam setengah 7, jam 6:44, sampai jam 1 ini baru hidup lampu, baru hidup listrik. Sebelumnya itu blackout. Semua di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, bahkan masuk ke Jambi. Wah, semua mati lampu, mati listrik. Berat, tidur panas-panasan ya kan, baru juga kesulitan air, baterai lowbat, pokoknya baju kerja belum digosok. Waduh, pokoknya tadi tuh hektik banget lah pagi-pagi tadi tuh di daerah Sumatera. Makanya rame kan di sosial media, Sumatera itu gelap gulita. Aduh, ini baru hidup listrik, makanya aku nge-tag video. Masya Allah ya. Semoga kalian nggak merasakan apa yang kami rasakan. Karena kalau kalian rasakan, aduh perih ya bang gua. Apalagi kalau misalnya kalian punya saudara yang lagi sakit, apalagi punya anak kecil, atau mungkin punya usaha lagi, usahanya harus terbengkalai kan. Ini sangat disayangkan. Dan juga rame orang panik lah kan. Dan rame orang yang nyewa hotel, orang-orang berduit ya nyewa hotel lah dia kan, biar tetap dapat fasilitas listrik. Dan gitu juga dengan adanya AC, dingin, empuk, sedap kan gitu. Udah gitu juga terhindar daripada yang tidak-tidak lah gitu. Nah, maka dari itu ya ini menjadi sebuah peringatan bahwasanya lebih waspada, sedia pagi sebelum hujan. Kayaknya udah bisa beli genset, udah bisa nanti beli lampu yang kalau kena kena matahari terus kita jadi ada listriknya, jadi bisa hidup lampunya. Lampu apa itu namanya? Aduh, lupa pula. Komen di kolom komentar. Bang, kok curhat pula bang? Ya sekali nggak masalah curhat deh, biar untuk kalian tahu bahwa saya kayak gini loh lagi di Sumatera Utara. Bahkan aku tadi sempat udah pesimis kayaknya, aduh aku fix nggak bisa aku nonton Persib. Kenapa? Karena listrik kan nggak hidup, mati listrik. HP udah lowbat. Itu asli, aku udah pasrah aja, udah aku nggak akan nonton Persijap nih, udahlah. Ternyata hidup nih. Nah, ini nggak tahu apakah nanti bakal mati lagi atau hidup lagi, nggak tahu, ya kan? Ini baru hidup jam 1, semoga aja sampai nanti maghrib tetap hidup, biar masih sempat nonton dan juga buat konten. Tapi kalau misalnya nanti jam 3 mati lagi, udah berarti aku nggak ada ngupload. Mungkin ini video ini yang terupload. Ini pun kalau misalnya rupanya setengah jam lagi mati, berarti nggak terupload juga. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan utama tentang Bandung jadi Kanjuruhan jilid 2 yang didoakan oleh netizen. Oke, jadi sebenarnya ini doa yang tak masuk akal, doa orang-orang yang kefarat bisa kita bilang ya. Dia nggak bisa bayangkan betapa banyaknya kehilangan nyawa saat itu, di mana Kanjuruhan banyak orang yang udah kehilangan sanak saudara familinya karena sepak bola, dan kita juga tidak pengen hal itu kembali terjadi. Apalagi sampai di pertandingan lawan Persib Bandung dan Persijap Jepara, yang mana pasti di situ tujuan daripada doa oknum tadi itu adalah semoga Persib kalah, dan ketika Persib kalah maka akan ricuh. Ketika Persib kalah dan ricuh, maka nanti bakal muncul gas air mata dan sebagainya, sehingga banyak korban yang berjatuhan, himpit-himpitan, banyak orang panik, nanti saling rebutan, terakhir dipijak, terakhir meninggal. Nah, ini nih doa yang tak baik datang dari oknum supporter. Padahal sesama supporter nih, tapi dia mau mendoakan supporter lain tuh celaka.
di mana letak kepala otaknya? Kan, di mana letak otaknya, di mana letak kepalanya, dan di mana letak hatinya? Ini kita udah sulit untuk berkata-kata melihat ada komen yang seperti ini, dan tidak satu dua orang. Lumayan rame nih, ada orang yang mengatakan semoga Kanjuruhan 42 di Bandung. Amin pula katanya. Astagfirullah. Ya kan, dia nggak bayangkan misalnya nanti emaknya kehilangan anaknya. Anaknya misalnya kehilangan bapaknya kehilangan anaknya juga gitu. Aduh, sulit lah teman-teman. Kalau udah kayak gini, udah dalam dunia sepak bola, udah kita doakan semoga aman, tentram, dan terkendali. Udah, ya kan. Terimalah kalau misalnya lagi kalah, terimalah kalau misalnya timnya nggak juara. Itu loh. Sebenarnya dalam sebuah kompetisi itu ada, selain daripada kemenangan, ada yang namanya berhati besar untuk terima kekalahan. Itu jauh lebih penting. Nggak semua orang bisa. Semua orang bisa menang, tapi belum semua orang bisa terima kekalahan. Dan ini aku ngelihat pasti supporter-supporter yang kalah kan, yang ngomong kayak gini. Nggak mungkin ada supporter-supporter yang menang, apalagi Boboto yang ngomong gitu, semoga nanti jadi Kanjuruhan 42. Tolol kali kalau ada yang ngomong kayak gitu. Kan, pau kali. Nggak mungkin ada orang Boboto ngomong kayak gitu. Apalagi dia di dalam stadion itu. Masa dia mendoakan dirinya semoga celaka? Nggak mungkin. Pasti ini ada oknum-oknum supporter yang kemarin klubnya udah kalah, yang peluang juaranya udah selesai. Ya kan? Atau mungkin yang lagi berebut juara juga. Oknum-oknum tadi, kan gitu. Tapi ngelihat ada foto profilnya di situ, wah jelas ini adalah tim yang sudah kalah dan sudah hilang peluang juaranya. Nah, sangat disayangkan ada oknum supporter seperti ini. Di saat timnya sudah mulai naik kelas, supporternya masih tetap tinggal kelas. Harus segera berbenah. Kayak mana mau liga kita maju kalau supporternya pun masih gitu-gitu aja ya kan? Rela dia nengok supporter lawan itu tersakiti, rela dia tuh nengok supporter lawan itu tidak ada lagi di dunia ini. Cobalah, ya salam. Ini takutnya doa buruk ini jatuhnya kepala dia lagi ya kan. Dia doakan orang buruk, rupanya kembali kepada dia buruknya. Kan ngeri juga gitu kan. Karena biasanya ada orang yang melakukan kebaikan, maka insya Allah itu kebaikannya kembali lagi kepada dia. Sebaliknya mungkin dia akan berkata melakukan hal buruk, itu sebenarnya akan memberikan keburukan juga kepada dirinya, kan gitu. Nah, semoga aja dengan ada doa buruk itu justru sebaliknya Persib menang, karena secara nggak langsung dia mau bilang Persib semoga kalah dengan cara Kanjuruhan 42 kan gitu. Karena saat itu kan Arema kalah, makanya jadi Kanjuruhan 41 jadi kejadian Kanjuruhan. Nah, semoga aja Persib malah menang dan semua tentram, aman, terkendali, dan nggak ada yang turun ke lapangan. Yang mana sebelumnya orang berharap ricuh, rupanya malah tetap santai, tetap aman, terkendali kan gitu. Nah, mungkin di situ dia mulai kepanasan. Dia pasti bakal emosi, kenapa kok nggak ricuh kan gitu. Kenapa Persib kok bisa menang gitu loh. Ini sekarang ini orang bagaimana caranya biar jangan sampai turun ke stadion lagi rame-rame berbondong-bondong mengedukasi para supporter, malah muncul pula komen-komen yang nggak bertanggung jawab kayak gini ya kan. Maunya kalau yang kayak gini nih hilang aja mulai dari muka bumi ya kan. Iya coy, ini sesama warga Indonesia kok saling menjatuhkan, lucu nengoknya. Udahlah, ini kita cuma 90 menit aja bersaing. Udah lewat 90 menit, nggak usah lagi mikir-mikir yang lain kan gitu. Fokus sama tim sendiri, demo ke manajemen. Kok bisa kayak gini tim kita pak, kok jelek kali musim ini. Kita udah datangkan pemain banyak kok masih memble ya, gitu aturannya kan. Jangan pula doakan semoga supporter lain celaka. Aduh, ini udah nggak masuk di akal, nampak kali nggak jauh sekolahnya ya kan. Karena bisa kita lihat kualitas seseorang itu ya kita ngeliat dari pendidikannya lah. Biasanya orang-orang pendidikan tuh pasti nggak kayak gitu kali lah. Atau setidaknya dapat edukasi yang baik dari keluarga lah, mak bapaknya bisa mengedukasi dia, mendidik dia. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh yang nggak teredukasi dari rumah tuh mak bapaknya. Walaupun dia nggak sekolah tinggi, tapi kalau mak bapaknya tahu tata krama, tahu budi pekerti, diajarkan, insya Allah anaknya nggak kayak gitulah ya kan. Aduh, kacau. Ini Persib mau juara loh. Bisa-bisanya doakan Kanjuruhan 42 ya salam. Yang ianya akunnya udah hilang pula tuh. Memang berat menerima kekalahan tuh ya. Sampai nggak siap nengok Persib ngangkat juara, ngangkat trofi untuk untuk ketiga kalinya secara beruntun dan untuk kelima kalinya dalam edisi Liga Indonesia resmi yang diakui FIFA. Bang, PSMS 6 kali loh udah juara. Iya, itu nggak diakui FIFA karena apa? Era perserikatan.
kan, yang diakui ketika sejak 94. Dan di situ Persib Bandung sudah menjadi juara. Makanya Boboto, aku doakan semoga Persib menang. Oh ya, tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada penonton setia channel Saputra Kembaran New ini. Aku doakan yang nonton video ini sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Thank you udah like, subscribe, dan juga ngasih hype. Alhamdulillah udah 91.000 subscriber. Ini luar biasa, semoga menjadi amal jariah para boboto ya. Oh iya, kalian belum absen nih. Absen dulu, dari mana aja nih para boboto yang nonton video ini? Udah? Mantap kali abangku ya. Dan kita kalau misalnya ngelihat persiapan Persib untuk laga ini, aku juga sangat mengapresiasi bagaimana boboto yang saling support antar satu pemain dengan antar satu supporter dengan supporter yang lainnya. Kalau kalian perhatikan sosial media ini lagi rame, para boboto saling mengedukasi kepada teman-teman yang lain, yang mana jangan turun ke lapangan, jangan ricu, jangan menghidupkan flare, jangan ada yang menghidupkan petasan. Bahkan klub Persib Bandung sendiri itu sampai buat video khusus loh. Azab tentang supporter yang buat rusuh. Aku ngakak kali nengok video itu, tapi bagus juga, kreatif asli. Memang kalau masalah kekreativitasan, Persib Bandung nomor 1 lah. Kita masih ingat bagaimana Persib mengenalkan pemain-pemainnya di awal musim kemarin ya. Yang dari koran lah, yang dari TVRI, dari bioskop, ya kan, baru juga dari LED, dari mobil yang berlayar juga gitu. Pokoknya banyak sekali kita ngelihat kekreativitasan muncul dari pihak manajemen Persib dalam mengumumkan pemainnya. Dan ini juga tidak kalah daripada admin sosial media Persib Bandung yang membuat video cuplikan tentang azab supporter-supporter yang payah dibilangin ya. Semoga itu menjadi bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memang himbauan yang harus didengarkan dan dipraktekkan dan dijalankan biar nanti tidak terjadi masalah kan, karena sangat disayangkan udah juara tapi malah rusuh kan gitu. Cukuplah edisi tahun lalu menjadi pembelajaran yang penting, yang mana kurangnya bisa kita bilang ya, keeleganan proses penyerahan trofi gara-gara supporter yang membludak turun ke lapangan. Masih mending turun ke lapangan kayak tahun lalu. Yang parah itu di menit 80 Persib udah menang 1-0 malah ricuh turun ke lapangan. Ini takutnya bukan supporter Persib tapi oknum supporter lain takutnya akan menyelinap, dia langsung mengobrak-abrik lapangan, mengejar pemain, mengejar pelatih dengan maksud dalih biar pertandingan ini diakhiri, terakhir Persib kena sanksi. Nah, ini nih wajib ditelusuri. Kalau dapat orang-orangnya, udah interview aja tuh, diinvestigasi. Jangan-jangan dia bukan supporter Persib lagi. Karena aku ngelihat sesama supporter Persib sekarang ini bersatu ya untuk bisa menghindari kejadian-kejadian seperti tahun lalu dan juga menghindari kejadian seperti yang ada di Liga Ceko, yang mana Slavia Praha harus dicabut gelar juaranya gara-gara ada supporter yang nggak masuk di akal, masuk ke lapangan, menginvasi lapangan sehingga pertandingan diberhentikan dan sanksi pun diberikan. Aku yakin juga boboto tidak pengen hal demikian terjadi di GBLA. Ya, pokoknya kita doakan semoga nggak terjadi Kanjuruhan 42, jangan terjadi. Kita sayang semua manusia di muka bumi ini, jangan sampai ada yang mendoakan yang tidak-tidak. Dan yang kedua, kita berharap tidak terjadi kericuhan seperti musim lalu dan juga apalagi sampai pertandingan diberhentikan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hilang akal sehat supporter Indonesia. Bandung didoakan jadi Kanjuruhan Jilid 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.